Nah, udah kamu udah selesai? Udah. Oh, oke, selamat malam teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu De, Pak De. Selamat datang di Philadelphia Financial Center. Kita live dari Philadelphia. Untuk teman-teman yang di luar Philadelphia, tadi saya mau lihat ya, ada dari kota mana aja. Wow, banyak yang dari Philly ya. Mas Johan dari Philly. Mas Jason juga, Philly. Wah, orang Philly semua. Oke. Nah, sekarang waduh, sebentar. Ini presentasinya. Oke. Loh, ini Mas Yonatan, apa kabar? Siap. Oke, kita udah ada beberapa orang di kantor juga. Selamat malam. Udaranya masih panas banget ya di luar ya. Oke, tadi nggak sempet dangdutan. Kita habis dangdutan, kita rame-rame. Oke, semuanya kedengeran ya? Kalau nggak kedengeran, tolong dibilangin di chat supaya saya bisa menaikkan suhunya. Oh, bukan suhu, menaikkan suaranya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ITIN, WP dan SSN. Waduh, ini di Amerika kok banyak banget ya apa namanya singkatan-singkatan yang membingungkan dan semuanya pakai bahasa Inggris gitu ya kan. Apa itu ITIN? Apa itu WP dan apa itu SSN? Ayo mari kita gali. Oke, tapi pertama-tama sebelum kita bicara tentang ITIN, WP dan SSN, saya kepengen tahu dulu nih, teman-teman rencana bakal tinggal lama nggak di Amerika? Tolong tulis di chatnya, mau tinggal berapa lama? Kurang dari 5 tahun? Atau 5 tahunan? Atau lebih dari 5 tahun? Nah, kenapa teman-teman mesti jawab? Karena dengan jawaban teman-teman akan menentukan yang mana yang teman-teman mesti ikut jalurnya. Apakah jalur ITIN atau ITIN atau TIN ataukah jalur WP dan SSN. Nah, coba ditaruh di chatnya siapa yang di bawah 5 tahun atau 5 tahun dan siapa yang di atas 5 tahun. Kalau saya, Mbak Preti dan Pak Tani yang ada di kantor sini ini udah sangat tua di Amerika. Kita udah datang dari tahun 2001, 2000. Mbak Preti dari 2003, wah udah buangkotan. Ngakunya di Amerika dulu waktu Mbak Preti datang ke Amerika bilang kurang dari 5 tahun. 6 bulan. Oh, maunya cuma 6 bulan. Ternyata 20 tahun kemudian masih di Amerika. Kalau saya memang niat panjang di Amerika karena Amerika saya tahu negaranya gede banget. Nggak bakal selesai 6 bulan, ya kan? Pak Tani, berapa lama Pak Tani mau di Amerika? Dulunya? Sekitar 5 tahun lah. Maunya 5 tahun, sekarang sudah 23 tahun. Luar biasa, bahkan Pak Tani di sini sampai beranak pinak. Ya, bukan cuma punya anak tapi juga punya pinak-pinak. Maksudnya apa? Punya piaraan-piaraan, ada yang namanya pohon kale, pohon cincau, pohon pisang, semuanya ada. Lah Mas Jonathan mau 5 tahun atau mau kurang dari 5 tahun di sini? Saya anak lulus SMA. Anak lulus SMA 7 tahun. 7 tahun. Nah, precise 7 tahun. Oke, teman-teman, tolong dijawab pertanyaannya karena itu akan menentukan. Untuk teman-teman yang mau di sini kurang dari 5 tahun, jos, nggak usah pusing-pusing, nggak usah ragu-ragu. Mungkin jalurnya melalui jalur yang pertama yaitu ITIN. Tapi banyak yang bilang 6 bulan seperti Mbak Preti, ternyata dapat jodohnya di sini. Ternyata kok yo enak di Amerika sehingga lebih dari 20 tahun. Nah, oleh karena itu mari kita bahas yang pertama, oke? Apa sih manfaat dari ITIN? Oh, ininya mesti ini. Nah, apa sih manfaatnya di ITIN? Ini sengaja saya buat dalam bahasa Inggris seperti ini ya. Karena kita di mana? Karena kita di Amerika. Mau nggak mau kita mesti mulai belajar bahasa Inggris. Dan tenang aja, saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Manfaat ITIN yang pertama adalah bank, utility, and some services company allow people to open account with ITIN. Maksudnya apa? Mau buka bank, mau buka listrik, mau buka gas, mau buka macem-macem lah.
Handphone segala macam bisa pakai ITIN. Tentunya nggak semua bank, tentunya nggak semua utility company, ya kan? Tapi mayoritas bisa. Oke. Yang kedua, apalagi manfaat dari ITIN? Yaitu untuk membangun kredit history. Nah, ini yang datang ke Amerika baru pertama kali bingung. Ngapain kok di Amerika mesti membangun kredit history? Karena kalau di Amerika itu semuanya serba kredit, ya kan? Kredit itu apa? Banyak yang bilang hutang, tapi sebenarnya bukan hutang, ya. Kredit itu adalah record dari kebiasaan kita, ya. Jadi kita mesti membangun kredit tersebut karena nanti suatu saat mungkin kita mau beli mobil sendiri, mau beli rumah sendiri, mau buka bisnis. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Amerika, financial institution di Amerika itu mesti mempunyai tracking. Orang ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu salah satu manfaatnya. Lalu, manfaat yang ketiga, tax return. Tadi Mas Yonatan bilang, aku mau di sini sampai anak lulus SMA. Lah kalau anak udah lulus SMA, anak mau ngapain? Mau masuk kuliah. Lah kalau masuk kuliah, nanti biasanya apa ditanya? Mana tax return dari orang tuanya, ya kan? Karena kan kuliah di Amerika nggak murah, ya kan? Ada yang butuh yang namanya financial aid. Financial aid itu apa? Paket keuangan dari pemerintah Amerika atau dari institusi-institusi di Amerika. Ada anak kita yang mau dapat beasiswa, ada anak kita yang mau dapat bantuan segala macam. Hal tersebut semuanya akan minta yang namanya tax return atau laporan pajak tiap tahunnya. Oke. Nah, ini banyak loh teman-teman yang ngurus ITIN, ngurus WP, ngurus SSN, gak ngerti loh manfaat-manfaat ini. Oke, kita lanjutkan. Manfaat selanjutnya yaitu ITIN bisa membantu kita kalau kita memang ternyata mau panjang. Yang tadinya niatnya 7 tahun, ternyata anaknya Mas Jonathan bilang, "Papa, aku dapat beasiswa dari universitas yang bagus banget nih, Pak. Wah, udah gitu nanti aku mau disponsor kerjanya. Udahlah, Papa ngapain pulang Indonesia? Udah sama aku nanti tak hidupi Papa dan Mama jadi miliuner." Wah, siapa yang enggak mau? Ya enggak? Nah, begitu juga, amin, ya enggak? Diaminkan kalau yang namanya rezeki bagus. Atau banyak teman-teman yang akhirnya mendapatkan jodoh di sini. Seperti contohnya saya dan Mbak Preti, jodohnya dapatnya di Philadelphia. Nggak nyangka ya Philadelphia itu ternyata kota yang romantis. Banyak orang yang dapat jodohnya di sini. Logonya aja loh. Logonya aja City of Brotherly Love, ya kan? Lah, itu kota Philadelphia itu tagline-nya atau tema dari City Philadelphia itu apa? City of Brotherly Love. Jadi apa? Ya cinta-cintaan gitu loh. Jadi ya jangan khawatir kalau yang belum punya jodoh, kita doakan dapat jodoh di Amerika. Kalau kalian mempunyai ITIN, nanti suatu saat akan tinggal lebih panjang, maka akan mempermudah pengurusan tinggal tersebut. Kenapa dipermudah? Nah, karena pemerintah nih. Di Amerika pemerintah itu ada 3 jenis kan. Ada pemerintah lokal, yaitu pemerintah kota. Yang kedua ada pemerintah state, yaitu provinsi, ya kan? Dan federal. Federal itu apa? Pemerintah pusat. Lah, kalau di Indonesia contohnya lokal, orang Sunda misalnya, ya kan? Lokal itu kotanya kota Bandung. State-nya itu provinsi. Provinsinya apa? Jawa Barat, ya kan? Federalnya itu apa? Ibu kotanya di DKI Jakarta. Nah, pajak di Amerika itu ada 3 tingkatan. Pajak tingkat kota, pajak tingkat pemerintah daerah, dan pajak tingkat federal. Dan apabila kalau kita mengurus ITIN, maka apabila di masa depan kita akan mempunyai perubahan immigration status, kita kan nggak tahu. Ada yang mau sponsor kita,
atau kita dapat jodoh di sini, maka kita menunjukkan kita sudah bayar pajak dengan menggunakan ITIN tadi, disebutkan di sini apa? Good moral character. Ini penting sekali nih, yang namanya good moral character. Jadi Anda dilihat sebagai warga negara yang baik, ya kan? Yang namanya udah tinggal di Amerika, dapat medical dari dari health center, dikasih jalanan yang mulus, dikasih polisi untuk menjaga. Disitulah gunanya pajak untuk membayar itu semua. Nah, sekarang banyak yang bilang teman-teman, waduh, enak sekali punya ITIN, manfaatnya banyak ya ternyata. Banyak yang mikir apa? Bikin ITIN itu supaya gampang kerja, ya kan? Banyak yang bilang, Bahani aku mau bikin ITIN ini seminggu mesti selesai. Kenapa? Kok buru-buru ngejar-ngejar? Iya, bosku udah minta, kalau enggak nanti semuanya ditendang-tendangin. Contohnya beberapa bulan yang lalu di Florida, semua orang harus bikin ITIN. Kalau enggak dipecat-pecatin, dikeluarkan dari Florida. Makanya teman-teman di Florida semua pindah, ya kan? Nah, tapi ada limitationnya. Sebelum saya menceritakan tentang limitation atau keterbatasan dari ITIN, saya mau cerita yang bagus tentang ITIN. Cerita-cerita ITIN itu bagus banget, bapak-bapak dan ibu-ibu. Contohnya, cerita orang yang punya ITIN itu bisa mendapatkan local grant. Tuh, lihat yang pertama. Local grant itu apa? Lokal itu daerah sini. Grant itu apa? Uang gratis dari pemerintah atau uang gratis dari organisasi. Nah, kejadiannya banyak teman-teman yang punya ITIN yang akhirnya punya anak di sini. Dan mereka bilang, Bahani aku capek nyewa rumah. Setiap tahun harganya naik. Aku mau beli rumah aja. Loh, kamu udah punya ITIN. Kamu sudah punya kredit skor yang bagus. Tiap tahun kamu bayar pajak, maka mungkinlah kalian mendapatkan rumah. Dan sangat mungkin sekali untuk mendapatkan first time home buyer grant. Teman-teman yang punya ITIN bisa dapat duit gratis. Kalau di kota Philadelphia itu 10.000, 15.000 untuk beli rumah. Bayangin, duit 10.000, 15.000 kecil apa kecil? Oh, enggak, ya besar, ya kan? Nyari duit 10, 15.000 dolar, bukan 10, 15.000 rupiah loh. 10, 15.000 dolar itu berbulan-bulan. Tapi ini bisa dikasihkan secara gratis kalau kita mau beli rumah. Lalu kemarin waktu pandemi terjadi COVID-19, orang-orang yang punya ITIN itu dapat duit loh. Dikasih duit sama pemerintah. Enak enggak? Kalau nggak punya ITIN, ya nggak dapat duit. Alright. Yang kedua, ITIN holder from Mexico able to own multiple real estate and start businesses. Seperti tadi saya bilang, kalau udah bisa punya rumah satu, berarti bisa punya rumah dua dong. Berarti bisa punya rumah tiga. Orang Meksiko ini cuma dengan modal ITIN, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa punya rumah sampai 25. Hebat nggak? Dia beli rumah yang rusak-rusak di Philadelphia. Banyak kan rumah yang rusak yang kalau kita masuk aja kita takut gitu. Waduh, ini kalalawar semua isinya gitu loh. Dia beli itu rumah yang orang-orang udah nggak mau. Cuma kelebihannya dia apa? Dia ngerti plumbing, dia ngerti pipa-pipa, dia ngerti bikin tembok segala macem. Rumah yang bobrok itu bisa dijadikan rumah bagus, akhirnya dijual. Dia beli lagi. Dan bisa juga hanya dengan modal ITIN ini untuk apa? Bikin bisnis, ya kan? Banyak di antara kita bilang, aduh aku kerja di pabrik ya soro banget, capek. Diri 8 jam Mbak Hani. Aku di pabrik plastik, mesti motong-motong plastik itu sampai tanganku kemeng Mbak Hani. Tanganku kebakar Mbak Hani. Aku mau bikin bisnis saja. Di Indonesia itu aku paling jago jualan tas LV. Wah, aku mau bikin bisnis penjualan tas-tas mewah di Amerika. Kenapa tidak, ya kan? Kalau nggak punya ITIN, nggak punya social security number, nggak bisa bikin bisnis. Harus punyai salah satu dari situ. Dan yang ketiga, yang paling asik nih kalau menurut saya, own financial solution. Own financial solution seperti bisa punya life insurance, bisa punya retirement, bisa punya long term care.
Nah, maksudnya financial solution apa? Di sini kan di Amerika itu produk-produk financial banyak sekali yang bisa mempermudah hidup kita. Ya kan? Kalau di Indonesia ya ngambil life insurance ya gampang karena kalian Indonesian citizen. Di Amerika kalau tidak mempunyai ITIN, hanya bermodal paspor aja, tidak bisa nih yang namanya beli life insurance. Tidak bisa yang beli namanya retirement account. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak retirement account itu apa? Retirement account itu adalah untuk pensiun. Ya kan? Banyak yang niat lama di sini 10 tahun, 20 tahun, sekarang udah umurnya 40, 20 tahun lagi udah 60, ya kan? Udah waktunya pensiun. Di Amerika itu banyak sekali produk-produk pensiunan yang keren-keren dan luar biasa. Oke? Life insurance juga. Kenapa penting? Lah, setiap orang hidup itu pasti akan mati, ya kan? Kita nggak tahu Tuhan akan menghendaki kita meninggal di Amerika atau pas kita kembali ke Indonesia. Apa kejadiannya kalau terjadi sesuatu sama kita? Sementara itu keluarga kita masih di Indonesia, anak-anak kita masih di Indonesia, atau anak-anak yang di sini, ya kan? Masih butuh income dari kita. Kalau kita sampai meninggal dan kita tidak bisa memberikan income tersebut, siapa yang bisa menanggung? Life insurance ini bisa menanggung. Oke? Nah, selanjutnya loh, tadi ceritanya Itin melulu, capek deh. Gimana dengan work permit atau social security number? Lah, kalau punya work permit dan social security number, berarti Anda bisa mendapatkan semua yang tadi saya jelaskan. Yang tadi kita jelaskan apa? Nih, dari atas, bisa buka bank. Ya kan, bisa buka company di utility company, air, gas, segala macam pakai social security. Lalu bisa bangun kredit history pakai social security. Bisa mempunyai tax return. Dan kalau anak mau masuk kuliah, bisa pakai social security. Lalu bisa juga, karena kita sudah membayar pajak tiap tahun, maka apabila ada perubahan status imigrasi, ada yang menikah dengan US citizen atau disponsor, kita sudah mempunyai good moral character. Dan kelebihannya lagi, apabila kita mempunyai work permit dan social security adalah apa? Legality work in 50 state. Bisa kerja di setiap state di Amerika tanpa batasan. Tidak seperti kalau kita punya ITIN, ya kan? Kalau kita punya ITIN apa? Kita mesti kerjanya pakai agency. Atau terbatas restoran mana nih yang nerima pakai ITIN atau pabrik mana, ya kan? Tapi kalau kita sudah mempunyai work permit atau social security number, work permit itu apa? Work itu kan kerja. Permit itu apa? Izin. Sudah mempunyai legalitas mendapatkan izin kerja di Amerika. Jadi ITIN itu bukan izin kerja loh. ITIN itu hanya untuk bayar pajak. Yang mau punya izin kerja legal di seluruh Amerika harus mempunyai work permit dan social security number. Oke? Nah, selanjutnya. Sekarang, time frame-nya gimana? Waktunya gimana nih kalau dengan semua ini? Untuk ITIN, teman-teman yang mau tinggal di sini kurang dari 5 tahun, ada yang bilang, aku di sini 6 bulan aja. Aku di sini 2 tahun aja. Uruslah dengan ITIN. Karena banyak yang di Philadelphia, ada satu organisasi di Philadelphia yang namanya SEIBA. Nah, dengan organisasi siapa tuh? Dengan organisasi di SEIBA ini yang membantu untuk membuat ITIN itu adalah government funded. SEIBA ini adalah non-profit organization. Kalau di Indonesia itu apa? Organisasi kemasyarakatan. Yang mendanai SEIBA itu adalah pemerintah. Jadinya SEIBA minta duit dari pemerintah, bilang pemerintah aku minta duit dong. Aku mau bantuin nih orang-orang bikin ITIN. Lah SEIBA dikasih duit nih, tak kasih duit 100.000.
100.000 itu dibagi-bagilah sama Seiba. Oke, 100.000 berarti bisa 2.000 orang ngurus ITIN. Nah, seperti itu. Oleh karena itu di Seiba itu kapasitasnya terbatas. Oke? Jadi makanya kadang-kadang ada yang bisa cepat 5 bulan udah selesai ITIN-nya, tapi kalau yang kebetulan mereka tidak punya dananya, Seibanya itu lagi kehabisan dana, ditaruhlah kita di waiting list. Kadang-kadang bisa sampai 1 tahun ITIN-nya baru selesai. Lah yang kedua itu ada yang namanya self-funded. Karena kita nggak mau nunggu 5 bulan, 1 tahun untuk mendapatkan ITIN. Karena bos kita udah nyowel-nyowel, ayo, bayar pajak pakai ITIN. Kalau enggak nanti tak pecat kamu, ya kan? Ya udah, ikut yang bayar sendiri. Yang self-funded itu rata-rata ngurusnya itu sekitar 3 bulan. Tapi ada yang rezekinya bagus 2 bulan juga udah selesai. Tapi resminya itu adalah 3 bulan. Nah, itu lama pengurusan ITIN dan prosesnya. Lalu untuk work permit dan social security number itu gimana? Untuk work permit dan social security number pada saat ini yang sedang terbuka kesempatannya adalah, teman-teman pasti pernah dengar tentang asylum ya. Banyak sekarang yang memanfaatkan karena loh kok ini kecil banget ya. Nah, nih bawahnya kelihatan ya, di screen itu. Karena sekarang kalau mengurus work permit dan social security lewat asylum 5 tahun dapat work permitnya. Saya cerita ya teman-teman, saya udah di Amerika ini 23 tahun. Selama 22 tahun terakhir melalui asylum kalau mau ngurus work permit dan social security itu kemungkinannya dapat apa? Dapat work permitnya itu cuma 1-2 tahun. Mesti perbaharui. Kecuali kalau yang di granted. Kalau yang di granted baru dapatnya agak panjang, ya kan? Ini adalah keputusan pemerintah yang terbaru. Baru keluar bulan Oktober tahun 2023. Oke? Langsung dapat work permit selama 5 tahun. Dan prosesnya itu cuma 6-12 bulan. Bahkan ada yang rezekinya bagus 5 bulan aja udah dapat work permitnya. Dan ini adalah golden opportunity kalau saya boleh katakan. Kenapa? Kenapa golden? Kenapa emas? Kesempatan emas yang mesti teman-teman ambil. Karena tahun ini adalah tahun pemilihan presiden di Amerika. Situasi perekonomian dan politik di Amerika bisa berubah setelah pemilu. Dan teman-teman tahu nggak pemilu Amerika itu kapan? November 2024. Berantem nih yang namanya Republikan dan yang namanya Demokrat, ya kan? Sekarang kan presidennya dari Demokrat nih, biru. Tapi Republikan bakal berusaha merebut si merah ini, ya kan? Nah, kalau nanti presidennya tetap yang biru, hal ini akan terus jalan. Tapi kalau presidennya yang merah, kita nggak tahu. Karena situasinya banyak sekali program-program yang sudah dikeluarkan oleh Demokrat ditutup oleh Republik. Yang dikeluarkan oleh Republik ditutup sama Demokrat, ya kan? Pemilunya itu bulan November, presidennya akan naik ke tahta bulan Februari 2025. Nah, jadi kalau yang sudah mulai melakukan pengurusan WP dan SSN via asylum itu aman. Walaupun terjadi perubahan presiden. Tapi kalau teman-teman yang masih maju mundur, coba difikirkan, ya kan? Karena kalau nanti sudah terjadi perubahan kepemerintahan di Amerika, belum tentu program ini akan terus berlanjut. Kita nggak tahu, masa depan kita nggak tahu gitu loh. Nah, biayanya itu beragam, ya kan? Maaf, Mbak Ani tolong minggir ke sana sebentar, soalnya itu ketutup. Ya, that's fine. 5 tahun work permit, biayanya beragam.
Ada yang di luar sana di California ada yang nge-charge 1.500, ada yang nge-charge 2.000, ada yang nge-charge $1.000. Jadi tergantung siapa yang teman-teman percaya, ya kan? Dan itu ada yang untuk individual, ada untuk yang family, dan situasinya ini jauh lebih murah dibanding zaman dulu. Waktu zaman saya dan Mbak Fretty ada mulai di Amerika, untuk ngurus asylum itu biaya 6, 7, 8 ribu dolar. Tapi di sini dengan memanfaatkan 5 tahun work permit, dibuatlah biaya yang sangat affordable. Oke? Nah, jadi saya nggak mau berpanjang-panjang, karena nanti kalau kepanjangan juga membingungkan, ya kan? Mungkin Mbak Fretty dulu tambahkan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, atau kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan. Mbak Fretty, silakan. Mikrofonnya minul-minul ini. Mas Jonathan dan Pak Tani ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Belum ada, mesti diajak makan dulu. Saya nggak ada tambahan, Mbak Ani. Nggak ada Saya tambahan? Nggak ada. Untuk sekarang ini nggak ada. Mungkin nanti kalau keinget ya. Iya. Kayaknya udah lengkap banget penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom Land bisa ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Bisa ketik, atau kalau mau pakai suara saya mesti ini unmute. Mereka bisa Wih, ada unmute. yang mau 10 tahun. Lebih dari 5 tahun. Oke. Oh iya, saya lupa mau tanya. Nih, ini pakai. Ya nih, ada pertanyaan. Silakan. Ini saya mau tanya, teman ada yang sudah bikin ID, tapi Ya. dia mengurus asylum, itu Ya. bertabrakan atau gimana? Wah, very good question. Pertanyaannya bagus banget. Jadi pertanyaannya memang banyak banget yang seperti itu. Banyak banget. Dulu juga yang kita yang sudah 20 tahun di sini, rata-rata aduh ngurus ITIN dulu. Setelah itu baru dapat social security number. No problem. Kenapa? Nggak masalah. Jadi bahkan contohnya ya, ada orang yang ngurus ITIN lalu mulai bayar pajak. Setelah itu baru dapat work permit dan social security number-nya, itu nanti credit score-nya itu ditransfer tuh dari ITIN ke social security number. Jadi nanti kelihatan kalau misalnya kita pernah ngutang di mana, pernah minjem di credit card mana, itu runut itu ceritanya kelihatan. Jadi tidak masalah. Jadi kalau udah punya ITIN nanti akan tertransfer sendiri ke social security number. Dan bayar pajaknya juga kan nanti mungkin bahkan temennya nggak sempat bayar pajak langsung udah dapat work permit. Nah, itu ITIN-nya dia kena denda banyak. Oh, ITIN-nya kena denda banyak. Ribuan. Sampai ribuan. Mengapa begitu? Nggak tahu. Wah, ini dia teman-teman. Banyak yang tidak tahu bagaimana cara memfile pajak melalui ITIN. Disitulah makanya kebetulan Mbak Preti bekerja di perusahaan finance. Kalau perusahaan finance di Amerika itu seperti dokternya duit gitu ya. Kalau kita sakit bisul perginya ke health center. Kalau kita bingung soal duit datangnya ke dokter duit. Silahkan ngobrol dengan Mbak Preti. Karena kan kalau seperti itu, waduh ini kenapa bisa utangnya banyak, berarti ada yang salah, ya kan? Berarti siapapun yang memfile pajak dia tidak tahu bagaimana cara memfile pajak ITIN. Dan ada caranya untuk menolong orang tersebut. Ada. Nanti bisa dibuatkan janji dengan Mbak Fetty. Oke. Ini ada yang mau tanya, siapa ini? Ini sudah aku ask unmute. Oke. Space Cowboy. Aduh. Siap Space Cowboy. Mas Wirawan ya? Namanya pakai Space Cowboy. Udah diambil. Next, silakan. Go ahead. Tujuan ya. Jelas. Mas Wirawan, suaranya tidak kejelasan. Halo. Bukan. Masih rembukan ya sudah. Kalau masih rembukan, Juan dulu deh. Juan atau Juan ini? Kalau orang Mexico bilangnya Juan. Kalau orang Juan, Indonesia Mbak. Juan. Oh Juan, berarti bukan orang Mexico ya? Bukan orang Indonesia. Siap. Oke, pertanyaannya apa Mas Juan?
Gini Mbak, makasih ya Mbak kesempatannya untuk saya. Jadi saya pernah dengar Mbak mengenai SSN. Kalau misalnya ada seseorang yang sudah mendapatkan SSN dan WP-nya, kemudian kan dia mau bayar pajak. Nah, emang bisa nggak Mbak ada tips atau triknya? Karena kan katanya kalau udah bayar pajak gajinya itu kan pasti kepotongnya banyak ya. Nah, jadi ada nggak tips triknya supaya biar dia juga masih bisa punya saving, bisa kirim uang ke Indonesia, pajaknya itu seperti apa perlakuannya, Mbak? Betul betul betul. Nah, kalau apa namanya orang ini bayar pajak dengan menggunakan Social Security Number dan WP itu berarti kan dia mendapatkan yang namanya W2 dari employernya. Nah, W2 itu lengkap itu potongan pajaknya mulai dari pajak federal, pajak provinsi, pajak kota, pajak social security atau pajak retirement. Semuanya lengkap dan itu biasanya standar. Tapi ada yang namanya deduction. Nah, deductionnya itu bisa dibuat kecil supaya tidak terlalu besar diambil per bulannya. Kalau orang itu mau belajar, mau tahu bagaimana cara menghemat pajak, ada beberapa cara. Nanti bisa buat appointment dengan kita. Kita nanti bisa lihatkan berapa deduction dia. Kalau misalnya mau dirubah, kita bisa kasih konsultasi deductionnya berapa. Karena tergantung, kalau semakin besar deductionnya berarti semakin besar pajaknya dan di akhir tahun akan mendapatkan pengembalian pajak. Ya kan, banyak yang bilang, Mbak Hani, aku mau bayar pajak sekecil mungkin tapi mau dapat pengembalian pajak sebesar mungkin. Ya, itu sulit sekali ya, karena yang namanya pengembalian pajak sama aja kalau kayak kita minjem barang dan kita kembalikan. Nah, kalau kita mau minta pengembalian pajak yang besar, berarti kita mesti bayar pajak yang besar dan di akhir tahun itu dikembalikan. Jadi Mas Juan, bukan Mas Juan. Mas Juan, nanti kalau temennya ada yang mempunyai pertanyaan seperti itu, bisa janjian dengan kita bisa kasih langkah-langkah yang nyata supaya dia bisa mengurangi deduction dari W2-nya dia. Terjawab enggak? Oke, Mas Wirawan? Belum jawab ya. Yohan Ya, ya. terima kasih Mbak, terjawab. Terjawab, siap. Yohan ya. Yohan silakan Mas Yohan. Oh, ya, halo. Halo. Ya, silakan Mas Yohan. Ya, saya mau tanya, kalau misalkan sudah punya SS dari California, Sudah punya tinggalnya SS di dari mana? California, Ya, tinggalnya di Philadelphia, ya, kerjanya di New Jersey. ya. Itu pajaknya berapa persen? Oh, kalau SS dari California itu enggak masalah ya. Kenapa? Karena SS itu kan federal, ya kan? Jadi dapat SS dari manapun bisa digunakan dimanapun di Amerika. Lah, sekarang tinggalnya di Philadelphia tapi kerjanya di New Jersey. Berarti mesti bayar pajak di dua tempat, ya kan? Mesti bayar pajak di New Jersey-nya dan mesti bayar pajak di Pennsylvania-nya. Dan juga kalau tinggal di kota Philadelphia nanti ada pajak Philadelphia-nya gitu loh. Nah, potongannya itu saya belum pasti karena tergantung dari household-nya gitu loh. Apakah dan dari dari waktu dia masukkan W2 dengan employer-nya itu berapa deduction yang dia masukkan. Kalau rule of thumb-nya itu pajak itu biasanya antara 20 sampai 25% pemotongannya. Jadi kalau misalnya dibayar $10 ya kan per jam, maka $2,5 itu kepotong pajak. Gitu. $7,5 baru kita bawa pulang. Itu yang namanya gaji bersih. $10 gaji kotor, gitu kan. Nah, jadi kalau Mas Yohan ada pertanyaan seperti itu, nanti bisa janjian dengan kita bisa lihatkan angka-angkanya. Kita bisa baca nanti dari paycheck-nya itu. Kalau udah ada paycheck-nya, nanti kita lihat sama-sama.
paycheck-nya itu bentuknya seperti apa, bisa kelihatan tuh deduction-deductionnya dari situ. Nanti di grup itu akan saya kasihin list untuk bikin appointment. Teman-teman yang udah kayaknya semua udah di grup ya. Nanti setelah acara ini selesai saya kasih list untuk appointment. Jadi silakan pilih hari dan jamnya yang diinginkan, tulis nama dan nomor telepon. Setelah acara ini saya kasihin. Jadi nanti bisa kayak one on one appointment gitu. Terus saya mau tambahin sedikit di dalam pay stub kita. Jadi di rincian gaji dan pajak dan lain-lain itu ada juga kalau misalnya kita ambil asuransi kesehatan dari tempat kita kerja. Employer. Ya, dan juga kalau mau nabung untuk retirement. Jadi itu potongannya bisa banyak, bisa sedikit di luar pajak itu sendiri. Thank you. Iya, betul ya kata Mbak Preti ya. Jadi waktu pertama kali mungkin teman-teman ngelihat pay stub itu kaget gitu loh. Walah, aku pikir aku bisa bawa pulang $2.000 per minggu, ternyata koyo nggak sampai $1.000. Kenapa banyak banget potongannya? Nah, kalau bingung, mungkin nanti bahkan kalau kita mau ngadain kelas pay stub supaya ngerti line 1 artinya apa, line 2 artinya apa, bisa. Tapi kalau teman-teman nanti seperti Mbak Preti bilang, kita akan ada appointment yang dikasih tiap orang yang mau tanya, bisa di bawah pay stubnya kita bacakan semua itu line-line-nya itu artinya apa. Kalau untuk Uber bisa perhitungannya. Very good question. Uber itu adalah self-employment. Jadi bukan employment. Lah, bedanya apa self-employed dan employment? Kalau employment itu kita punya bos, kita clock in, clock out, dibilang kamu kerja dari jam 9 sampai jam 5. Clock in jam 9, keluar jam 5, dibayar sekian. Lah kalau Uber, bosnya sopo? Mau clock in, clock outnya terserah kita. Lah beda kan? Nah, oleh karena itu disebutnya adalah self-employment. Nah, self-employment itu tidak dibayar melalui W2, tapi dibayar melalui 1099. Nah, ini penting teman-teman. Beda antara W2, kalau W2 kita kerja dari jam 9 sampai jam 5, ya kan? 2 minggu kemudian kita punya paycheck udah dipotong sama tempat kerja kita. Jadi kita udah terima bersih. Tapi kalau Uber, DoorDash, yang self-employment yang lain juga, itu kita langsung dapatnya kotor. Jadi di akhir bulan kalau dapatnya kita sering nguber segala macam, ya sebanyak itu. Lah, masalahnya banyak yang nggak ngerti itu pendapatan kotor. Lah, di Amerika itu ada yang namanya Uncle Sam. Kenal Uncle Sam enggak? Uncle Sam itu adalah IRS. Apa itu IRS? Internal Revenue Service. Departemen Perpajakan Amerika. Itu galak. Galaknya apa? Kalau teman-teman yang banyak yang, wah aku bisa buat 5.000 per bulan, tak habis-habisin duitnya. Di akhir tahun, pas mau bayar pajak, datang ke accountant, wah kamu mesti bayar pajak 20.000. Langsung kaget. Weh, kok ya banyak banget? Loh iya, wong penghasilan kamu dengan nguber aja 100.000 setahun, pajaknya kan kurang lebih 20%. Bener gak? Lah, oleh karena itu teman-teman yang DoorDash, yang Uber, itu mesti disisihkan uangnya 20-25%. Jadi kalau misalnya bulan ini dapat 10.000, jangan 10.000-nya dihambur-hamburkan langsung beli Louis Vuitton, langsung kirim ke Indonesia, di Indonesia semuanya. Disisihkan tuh dari 10.000, 2.500-nya nanti akan dibuat bayar pajak. Lah, kalau Uber itu juga ada yang namanya deduction. Seperti kita perbaikan mobil, ya kan? Kita bensin, saat makan pada Uber, ya kan, kita beli tisu, kita beli permen untuk
penumpang Uber kita itu bisa dideduct semua. Nah, itu yang bisa menyebabkan pajaknya itu tambah turun. Lah, kalau kita udah siapkan, kita udah nabung 20% sampai 25%, pas kita bayarkan pajak, kita pikir, aduh aku mesti bayar 20.000, ternyata cuma mesti bayar 14.000. Ya lumayan, 6.000-nya bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk nabung atau hal-hal yang lain. Gitu. Jadi, kalau untuk Uber itu special case, dan juga teman-teman nanti ya, nanti banyak teman-teman tuh yang akan dapatnya 1099. Banyak teman-teman yang artis, banyak teman-teman yang kontraktor, itu rata-rata dibayarnya 1099 semua. Termasuk kita nih di kantor ini, kita juga dibayarnya 1099. Tapi enaknya ada beberapa 1099 seperti kita yang di kantor ini, kita banyak deductionnya. Seperti misalnya saya pakai baju ini, ada pinnya, saya beli bajunya, nanti saya bisa deduct. Saya ngajak Mas Yonatan, oh Mas Yonatan gimana, kelasnya bagus, yuk tak beliin Starbucks, Starbucksnya bisa tak deduct. Gitu. Nah, itu yang namanya cost of business. Nah, itu bisa jadi pengurangan pajaknya. Kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, bikin appointment dengan Mbak Preti, bisa kita ajarkan tentang pengurangan pajak untuk orang-orang yang mempunyai 1099. Oke? Udah ada pertanyaan lagi? Itu tadi potongan pajak udah ya? Udah. Coba saya mau unmute ini lagi. Siapa tadi? Unmute siapa? Ada yang mau bertanya? Tadi kan ada yang mau tanya tapi belum siap. Oh, itu Space Cowboy. SpaceX. Iya, Mas Wirawan tadi mau tanya tapi belum jadi. Apakah jadi bertanya atau enggak? SpaceX itu Wirawan. Iya, Space Cowboy X itu Mas Wirawan. Loh, itu orangnya di situ. Mana? Ada yang mau tanya? Mau tanya? Mbak Hani, ada yang mau tanya? Oh iya, silakan. Tanya. Nih Mbak Preti kasih. Kejauhan nggak di sana? Nyambung nggak? Nyambung. Silakan. Cuman mau tanya kalau tentang tax itu, kalau family kayak punya anak itu katanya ada refund tax itu kayak apa ya, seperti apa? Lihat dulu situasi. Nah, bagus sekali nih pertanyaannya kalau yang punya anak. Dapat refund tax ya kan? Apakah bisa dapat refund yang lebih besar? Bisa kalau anaknya punya social security number. Bisa kalau anaknya punya ITIN. Karena setiap anak itu mempunyai child tax credit. Ya kan? Jadi child tax credit itu sekarang berapa Preti? Tiap anak $2.000. 2.500. 2.500. Nah, antara $2.000 2.500 ya kan? No. Per anak per tahun. Pembalian, pajak. Per anak per tahun. Jadi, kalau misalnya kita udah bayar pajak, nanti kita bisa dapat pengembalian 2.500 per anak. Kalau anaknya punya social security number atau ITIN atau lahir di sini, atau kalau sudah ngurus WP, SS ya, dan social security itu kan anak juga akan dapat ya. Kalau anaknya tidak mempunyai ITIN atau tidak mempunyai social security number, maka tidak akan bisa mendapatkan yang tadi yang namanya child tax credit. Nah, nanti kalau nggak salah itu sekitar 2.000 sampai 2.500 per anak. Dan deadline pengurusan pajak itu April tanggal 15 ya, setiap tahun ya. Udah. Untuk tahun lalu saya baru bayar di TurboTax, apa itu aman? TurboTax itu aman. TurboTax bayar apa yang gratis? Bayar. Oh, yang bayar. Oke. Situ punya pakai apa? W2 apa 1099? 1099. Pakai 1099. Uber ya? Uber, ya aman. Kalau misalnya kita penghasilan Ubernya masih di bawah 100.000, itu ada yang gratis. Bisa pakai aku lupa servisnya. Dixon House. Dixon House itu organisasinya. Tapi kalau mau nge-file sendiri juga ada yang Free Tax USA, Free Tax USA namanya, nama websitenya. Di situs IRS juga ada. Di situs IRS juga bisa. Tapi kalau mau gampang, TurboTax itu kan very user friendly, ya kan? Gampang tinggal klik gitu jadi ya. Itu aman.
Itu reportable, bagus company-nya. Tapi ya banyak yang bilang, aduh aku nggak mau bayar. Ya pakai yang tadi Free Tax USA atau situs IRS langsung bisa. Atau kadang-kadang kayak apa namanya, organisasi-organisasi yang mempunyai Vita Site ya namanya. Vita Site itu adalah organisasi seperti Dixon House, organisasi non-profit atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan servis pelayanan pengembalian pajak secara gratis kepada masyarakat. Kadang-kadang mereka ada yang mau ngerjain kalau 1099, ada yang cuma mau ngerjain kalau cuma W2, tergantung. Tapi TurboTax bagus kok Mas. Oh gitu. Juga bisa minta second opinion kalau misalnya ada dikira yang nggak enak. Kayaknya ini nggak serp deh dengan hitungannya kayak gitu. Itu bisa. Jadi kalau pada saat kita ngurusin pajak, setelah dihitungin nih, misalnya pergi ke Dixon House misalnya, itu kan gratis. Misalnya setelah dihitung ternyata nggak sesuai dengan yang kita harapkan, atau kayaknya aku nggak seret dengan hasilnya ini, aku mau cari second opinion, mau ke tempat lain deh gitu, boleh. Jadi nggak difilekan dulu, nggak dikirimkan paperwork yang dikerjakan di Dixon House, terus nanti minta yang lain dulu di compare, sekiranya yang oh kayaknya lebih bagus yang ini deh, kayak gitu. Jadi di nantinya itu jadi nggak ada masalah gitu. Kadang kan ada orang entah itu salah masukin atau gimana, salah hitungan, itu bisa aja terjadi, dan nantinya kita bisa kena suruh bayar pajak, balikin lagi, kurang gitu. Oh kamu dapatnya kebanyakan misalnya, atau kalau kita Bener kasihnya banget. kurang ya it's okay, nanti IRS ngembaliin duit kita, tapi kalau kita dicas kan nggak enak banget, dicas lagi gitu kan, banyak kejadian. Saya bayar 125 tapi dapat tax returnnya 207. 270. Ya, Karena murah. satu bulan. Murah itu. BP saya kan keluarnya bulan 11. Untung dapat pengembalian. Iya ya, masih untungnya. Jadi benar Mbak, berarti bilang benar, di Dixon House itu atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain itu yang melakukan penghitungan pajak itu adalah volunteer. Sukarelawan gitu loh. Jadi volunteernya itu kan kadang-kadang ada yang sudah volunteer di situ 5 tahun jadi sudah ahli, ada yang baru volunteer di situ 2 bulan jadi masih belajar gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya ada kesalahan, ya kan. Jadi makanya kalau kita merasa aduh kok kayaknya nggak seret, coba dong bisa datang ke kantor kita bisa liatin gitu. Jadi kita bisa bantu dari situ. Iya, bagus, bisa dapat pengembalian. Sip. Oke, ini pertanyaannya kok panjang ya. Mbak, saya pernah coba akses IRS dan ada 3 tahapan untuk urus ITIN by online. Tahapan kedua saya minta 99, ini benar nggak? Terus tahap ketiga nomor itu. Itu nggak benar, aduh. Aduh Mas, jangan. Itu Jason kan suruh dia ini aja. Ini Jason ya? Mas Jason, datang ke kantor aja deh. Itu bukan situs IRS yang asli itu kalau yang udah minta $99. Jangan diikutin. Nanti di awal minta 99, nanti diminta lagi 49. Takutnya itu kan identity theft. Iya, dan yang jadi masalah itu biasanya identity theft gitu lah. Nanti bayar pakai kredit card kita dibobol. Jadi Mas Jason, Mas Honi, kalau yang udah masuk IRS dan udah minta duit itu udah nggak bener. Oke, siap. Sebentar, saya tanya. Coba dipanggil itu SpaceX jadi nanyain nggak? SpaceX jadi nanyain nggak? SpaceX, Mas Wirawan. Iya Mas Sony, kalau misalnya masih ada waktu, masih mau nunggu, ya lewat Seiba itu lebih aman gitu loh. Cuma ya bersabar kalau di Seiba. Kan tadi seperti penjelasan sebelumnya, Seiba itu adalah organisasi kemasyarakatan, ya enggak? Jadi yang membiayai Seiba itu pemerintah. Kalau lagi biayanya besar, ya bisa cepat ngurus di Seiba. Tapi kalau enggak, ya dimasukin waiting list, antri gitu loh. Oke, ada lagi enggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke deh. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti yang akan kita lakukan adalah kita akan share
kita ada kesalahan teknis ini. Oke, hari Sabtu jam 10 itu ada workshop tentang finance. Jadi untuk mengetahui kondisi keuangan di Amerika, ada beberapa basic yang perlu kita ketahui untuk kita yang tinggal di Amerika, dan juga jam 10.30 itu temanya proper protection, itu tentang pentingnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan financial solution yang lain seperti kayak retirement dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau ikut, ada dua ya, jam 10 dan 10.30. Biasanya daftar aja sekali, masuk yang jam 10, terus lanjut selesainya sekitar jam 11, jam 11.15. Silakan daftar ke saya ya. Mas Robi ada pertanyaan. Oh, masih ada pertanyaan. Oke. Apakah bisa bantu untuk mengurus SS dan WP-nya? Nah, untuk ini silakan, habis ini akan saya share list untuk one-on-one appointment. Bisa diisi nama dan nomor teleponnya di hari dan jam yang bisa dipilih ya. Akan saya share Mas Robi sekarang. udah biar di dia- grup. Iya, ada. Mas Robi udah ada di grup ya. Oke Mas Robi, nanti appointment yang akan di-share sama Mbak Preti itu silakan dibuat appointmentnya. Nanti kita bisa konsultasi tentang Social Security dan WP dan cara pengurusannya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kalau bisa datang hari Sabtu jam 10, makan siangnya sudah kita beliin di sini. Belajar keuangan di Amerika sekaligus makan siang di kantor sini. Dan Rabu besok, kalau Rabu besok jam 7 malam ya. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita akan umumkan lagi, kita akan ada kelas-kelas di masa depan yang mudah-mudahan akan bisa membantu kehidupan kita dan keluarga kita di Amerika. Terima kasih, selamat malam. Bye. Thank you, Man. Udah, saya share nih. Dah. Makasih udah datang loh. Lama banget.